Selamat datang kembali di Rek Konoha. Menurut saya ya, dalam agama Abrahamik itu, dalam agama Kristen, agama Muslim, ya agama Yahudi dan lain sebagainya, ada satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh netizen ya, terutama di media sosial. Ini sangat sering ya, bahkan saya tuh berkali-kali di DM ya, di DM sama orang gitu, "Bang, jawab ini dong ya, ini saya mau bertanya, jawab ini dan sebagainya." Jadi saya akan mencoba menjawab di video ini ya. Pertanyaannya adalah kenapa ya, kenapa umat Kristen tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi, sementara ya umat Muslim mengakui bahwa Yesus itu atau Nabi Isa itu sebagai nabi. Jadi ada sebagian ya, oknum mungkin ya, berpikir bahwa kok nggak fair ya, kita kan menganggap Yesus itu sebagai nabi. Harusnya umat Kristen menganggap Nabi Muhammad itu sebagai nabi juga. Kenapa ya? Kenapa mereka tidak mengakui? Why? Jadi menurut saya pertanyaan ini sama seperti kita bertanya sama orang Yahudi ya. Orang-orang Kristen misalnya bertanya sama orang Yahudi, kenapa ya dalam kitab agama Yahudi itu tidak ada nama Yesus? Sama seperti itu ya. Tapi ya kita selalu melihat suatu masalah itu dari sudut pandang kita sendiri, maksudnya dari kacamata kita sendiri. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini sangat-sangat sering muncul ya. Saya akan mencoba mengurai ya apa jawabannya, dan saya tidak berpihak pada agama tertentu ya. Saya netral ya, saya tidak berpihak pada agama Kristen, saya tidak berpihak pada agama Yahudi, saya tidak berpihak pada agama Islam dan lain sebagainya. Pertanyaan, kenapa tidak diakui Nabi Muhammad sebagai nabi dalam agama Kristen adalah karena konsep atau definisi pewahyuan dalam agama Kristen dan agama Islam itu berbeda. Ya, saya tidak mengatakan bahwa orang Kristen itu bebal ya, tidak mengaku dan sebagainya. Saya tidak mengatakan seperti itu, dan saya tidak mengatakan umat Muslim itu bebal juga ya, nggak seperti itu ya, keras kepala, nggak, saya tidak mengatakan seperti itu. Tapi ini berdasarkan kacamata ya. Jadi saya akan memberikan kacamata atau sudut pandang agama Kristen, agama Islam juga, karena saya sangat sering membaca yang namanya Quran juga saya sering baca ya. Kemudian Injil juga saya sering baca, Bible ya. Kemudian kitab suci agama Yahudi juga saya sering baca. Jadi saya menemukan pola, ada sebuah pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh netizen warga Konoha. Konsep pewahyuan dalam agama Kristen dan agama Islam itu jauh berbeda ya, dan definisinya juga berbeda. Dalam agama Islam itu ya biasanya Nabi Adam itu disebut dengan nabi, sementara dalam agama Kristen enggak. Nah, agama Kristen tidak menyebut bahwa Adam itu sebagai nabi, enggak. Dalam agama Yahudi juga seperti itu, enggak disebut sebagai nabi. Kemudian Nabi Sulaiman dalam agama Islam, sementara dalam agama Kristen disebut dengan raja, biasa disebut dengan Raja Salomo. Kemudian Daud misalnya, dalam agama Islam itu disebut dengan Nabi Daud, sementara dalam agama Kristen itu disebut dengan raja ya. Jadi ini konsep pewahyuan atau definisi pewahyuan itu berbeda. Ini jawaban yang pertama ya. Nanti akan saya perjelas lagi ya. Jadi kenapa hal ini bisa terjadi ya? Kenapa pertanyaan ini muncul? Karena kita memakai kacamata ke semua hal ya. Contoh misalnya kita memakai kacamata agama Islam melihat agama Kristen. Kita memakai kacamata agama Kristen melihat agama Yahudi. Sama seperti itu ya. Pertanyaan, kenapa Nabi Muhammad itu tidak ada dalam agama Kristen? Pertanyaannya sama seperti kenapa dalam agama Yahudi tidak ada Yesus? Ini kan kacamata dalam agama Kristen beda dengan agama Yahudi. Agama Yahudi dengan agama Muslim juga beda kacamatanya ya. Jadi kalau misalnya kita pakai kacamata seperti ini nih, warna coklat misalnya, maka yang kita lihat itu akan coklat semua. Gak bisa seperti itu ya. Kalau misalnya kita pakai kacamata warna hitam, maka semuanya akan hitam. Kalau kita pakai kacamata warna merah misalnya, maka semuanya akan merah. Jadi nggak boleh seperti itu. Kalau kita
melihat agama Kristen itu kita harus menggunakan kacamata agama Kristen. Kalau kita melihat agama Islam, kita harus menggunakan kacamata Islam. Kalau kita melihat agama Yahudi, kita harus memakai kacamata agama Yahudi. Jadi nggak boleh dicampur adukkan ya. Kalau nggak, ya akan timbul pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Jadi saya sangat sering mendengarkan kalimat-kalimat seperti ini di Konoha ya. Kenapa dalam agama Kristen Yesus itu disebut Tuhan? Padahal kan Yesus dalam agama Muslim itu kan Nabi ya, Nabi Isa. Kenapa dalam agama Kristen disebut Tuhan? Kenapa Tuhan itu bisa mati di kayu salib? Bukankah Tuhan itu nggak boleh mati? Kok aneh ya? Jadi pertanyaan-pertanyaan semacam ini ya, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan seseorang yang menganggap bahwa agamanya masuk akal, logis, sementara dia nggak sadar bahwa agama itu subjektif. Agama itu ranah subjektif. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti misalnya, kok Yesus itu mati di kayu salib? Yesus kan Tuhan, masa Tuhan bisa mati? Kok Yesus itu disebut dengan Tuhan? Kenapa nggak disebut dengan Nabi? Ya, jadi pertanyaannya sama seperti dalam agama Muslim yang ada di Konoha misalnya. Ya, dalam agama Muslim yang ada di Konoha itu ada yang namanya Nabi Musa membelah lautan. Jadi ya, kadang-kadang kan ada orang yang mengatakan, kok nggak masuk akal ya? Kok nggak masuk akal Nabi bisa membelah lautan? Sama seperti itu ya. Sama seperti itu. Pertanyaan, kok Yesus itu disebut Tuhan? Kok Yesus itu mati? Bukannya Yesus itu adalah Tuhan? Kok dia mati? Kok Tuhan mati? Sama seperti itu. Kita seringkali ya menganggap bahwa agama kita yang paling masuk akal, yang paling logika, padahal judul daripada agama itu adalah ranah subjektif, kepercayaan. Tidak butuh yang namanya logika. Kalau kita misalnya nih menanyakan sama orang yang beragama ya, dalam agama Kristen, agama Yahudi, dan agama Islam itu ada satu nabi ya, atau satu keajaiban ya, atau mujizat, yaitu seperti Musa membelah lautan. Kalau kita tanya ya, apakah ini logika atau tidak, orang-orang Kristen atau agama Yahudi akan mengatakan, oh itu keajaiban. Keajaiban itu tidak butuh yang namanya pembuktian ya, itu miracle ya, keajaiban, nggak butuh yang namanya pembuktian dan lain sebagainya. Sama seperti itu ya. Jadi ini kan standar ganda namanya. Kenapa Nabi Musa membelah lautan kita tidak pertanyakan logikanya di mana, masuk akal atau tidak? Sementara Yesus kita pertanyakan kalau agama Kristen menyebut Yesus itu sebagai Tuhan. Kan ini standar ganda. Ya nggak sih? Jadi ibaratnya kacamata itu satu bolong, satu ada kacanya gitu. Di satu sisi kita tutup mata dengan Nabi Musa membelah lautan, sementara di sisi lain kita mengkritisi Yesus itu kenapa disebut sebagai Tuhan. Jadi dalam kurung ya, ada saja oknum di Konoha itu berpikir bahwa kayaknya agama Kristen ini sesat deh, kenapa Yesus disebut sebagai Tuhan. Nah, pertanyaan seperti ini muncul karena apa? Karena kita menganggap agama kita itu paling masuk akal. Di sini sebenarnya problematiknya. Kadang kita berpikir bahwa agama kita yang paling masuk akal, padahal agama itu ranahnya kepercayaan, subjektif. Tidak butuh yang namanya pembuktian. Sama seperti pewahyuan misalnya. Kalau misalnya Nabi atau Rasul bertemu dengan malaikat misalnya, apakah ini bisa dikonfirmasi? Nggak bisa kan? Sama seperti misalnya ada seseorang mimpi ketemu dengan Tuhan misalnya, mimpi ketemu dengan Nabi misalnya. Apakah ini bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Yang namanya mimpi kan nggak ada saksinya, nggak ada yang melihat. Apakah ini bisa dimasuk akal? Nggak bisa. Jadi agama juga seperti itu. Saya tidak mengatakan bahwa agama itu halu ya, bukan seperti itu. Saya menempatkan agama itu tuh ke ranah kepercayaan atau ranah subjektif, bukan ranah objektif. Cuman kita kadang lupa gitu. Kita menganggap bahwa agama kita itu objektif. Karena dari kecil kita didoktrin bahwa agama kita itu paling objektif. Sementara pada dasarnya agama itu adalah ranah subjektif ya. Kalau misalnya dan sahabat yang tuh video berpikir atau bertanya misalnya, masa sih agama itu ranah subjektif? Ya coba masuk akalkan Nabi Musa membelah lautan. Apakah itu bisa terbukti secara ilmiah? Bukan berarti saya menyangkal ya. Tapi kan itu nggak terbukti secara ilmiah. Itu ranahnya keajaiban. Sama seperti itu. Ya.
Jadi saya akan perdalam lagi ya, akan lebih dalam lagi menggali tentang beda konsep pewahyuan antara agama Kristen dengan agama Islam. Dalam agama Kristen, wahyu biasa disebut sebagai inkarnasi. Ya, dalam Kristen, wahyu dianggap sebagai inkarnasi Tuhan dalam diri Yesus Kristus yang menempatkan Tuhan menjelma menjadi manusia atau Trinitas ya. Jadi di antara sahabat yang nonton video ini misalnya beragama Muslim, kalau misalnya teman-teman Anda sering nanya gitu ya, kok nggak masuk akal ya? Trinitas itu kok masuk akal? Kok Yesus itu dianggap sebagai Tuhan? Ya dalam pandangan atau kacamata orang Kristen, mereka menganggap seperti itu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, kok nggak masuk akal? Sejak kapan agama itu masuk akal? Agama itu ranah subjektif. Bukan berarti saya tidak percaya agama ya, tapi ranahnya subjektif. Ya suka-suka orang Kristen. Mau Tuhannya disebut 3 in 1 kayak, mau reinkarnasi kayak, mau inkarnasi kayak, mau Trinitas kayak dan lain sebagainya, ya nggak jadi masalah. Namanya ranah subjektif kan. Kita nggak bisa menyangkal itu. Kita tidak bisa masuk akalkan agama kita dengan agama orang lain dengan kacamata kita sendiri. Nggak bisa. Kita harus memakai kacamata orang Kristen. Ya, jadi biar saling mengenal ya, biar tidak ada lagi yang namanya perdebatan ya, perdebatan kusir. Saya sering ya mendengar perdebatan-perdebatan seperti ini ya, debat-debat kusir seperti ini. Jadi di sini saya tidak berpihak agama Kristen, saya tidak berpihak pada agama Islam ya. Nanti juga saya akan membeberkan atau menjelaskan apa konsep wahyu dalam agama Islam. Jadi dalam agama Kristen itu ada semacam istilah inkarnasi. Inkarnasi dianggap sebagai peristiwa di mana Tuhan yang tidak terlihat dan tidak dapat dipahami menjadi terlihat dan dapat dipahami melalui diri Yesus Kristus ya. Yesus dianggap sebagai Tuhan yang menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa manusia dan memberikan keselamatan kepada umat manusia ya. Ibaratnya ya Tuhan itu menyamarlah di tubuh Yesus. Kalau misalnya ada yang bertanya, kok nggak masuk akal, kok bisa ya Tuhan menyamar seperti itu? Ya ranahnya kepercayaan ya. Ingat ya, agama itu ranahnya subjektif ya. Jangan dicampurkan antara ranah subjektif dengan ranah objektif ya. Kemudian dalam agama Kristen, Alkitab biasa disebut sebagai wahyu ya. Alkitab dianggap sebagai wahyu Tuhan yang ditulis oleh penulis-penulis yang diilhami oleh Roh Kudus ya. Jadi dalam kacamata orang Kristen, Alkitab atau Bible itu sebagai wahyu. Kemudian pencarian akan Tuhan ya. Dalam Kristen, pencarian akan Tuhan dianggap sebagai pencarian akan kebenaran dan pengetahuan tentang Tuhan yang tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh manusia. Sekarang kita bergeser sedikit ke agama Islam ya. Jadi saya akan bahas apa itu konsep wahyu atau konsep pewahyuan dalam agama Islam ya, definisi daripada wahyu. Wahyu dalam agama Islam biasa disebut sebagai kalam Allah ya. Jadi dalam Islam itu wahyu dianggap sebagai kalam Allah atau firman Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Itu pewahyuan atau definisi pewahyuan dalam agama Islam. Kemudian Al-Quran sebagai wahyu ya. Al-Quran dianggap sebagai wahyu Tuhan yang terakhir dan paling sempurna, yang merupakan pedoman hidup umat manusia ya. Ini dari sudut pandang agama Islam ya, bukan dari sudut pandang agama lain ya. Jadi kita tidak boleh memaksakan gitu ya. Kalau misalnya dalam Al-Quran disebut wahyu, itu dari kacamata agama Islam ya, bukan kacamata agama Kristen. Kita tidak boleh memaksakan terhadap agama Kristen. Ini adalah wahyu. Nggak boleh memaksakan seperti itu. Itu dua hal yang berbeda ya. Orang Kristen menganggap bahwa wahyu itu adalah Bible ya. Jadi kita harus melihat ya dari berbagai sudut pandang ya. Kemudian konsep penerimaan wahyu ya. Dalam Islam, penerimaan wahyu dianggap sebagai penerimaan yang total dan tanpa syarat, tanpa pencarian dan penafsiran yang berlebihan ya. Jadi perbedaan ini yang mencerminkan perbedaan dalam konsep Tuhan, agama, dan cara memahami wahyu dalam kedua agama tersebut, yaitu agama Islam dan agama Kristen. Kenapa saya bahas hal ini? Karena menurut saya itu ya,
Kalau hal-hal seperti ini tidak diluruskan ya, kita tidak meluruskan hal seperti ini, maka akan terjadi gesekan-gesekan gitu, akan terjadi kesalahpahaman gitu. Dan kita anak-anak muda nggak boleh gitu ya memaksakan. Misalnya nih dalam agama kita dikatakan bahwa wahyunya seperti ini, kita memaksakan terhadap agama lain atau orang yang tidak beragama, nggak boleh seperti itu ya. Karena semakin zaman berkembang, maka manusia itu akan semakin cerdas ya. Karena zaman sekarang ada yang namanya AI ya, artificial intelligence. Mereka bisa mengerti gitu ya. Mereka bisa bertanya dengan AI ya. Kalaupun misalnya ada yang mengatakan bahwa dalam agama tertentu, kalau misalnya kita tanya dengan AI, maka dikatakan bahwa agama ini yang paling benar. Agama ini yang paling benar. Menurut saya ya, tergantung AI-nya juga sih ya. Kalau AI-nya berpihak ya seperti itu ya. Makanya kita cari AI yang netral ya, bukan AI yang berpihak. Kemudian ya, ada beberapa informasi-informasi yang sering saya dapatkan ya, seperti misalnya antara agama Muslim dengan agama Buddha ya. Saya pernah mendengarkan salah satu ulama, saya lupa namanya, ulama di Konoha mengatakan bahwa Siddhartha Gautama itu adalah nabi ya. Kalau nggak salah namanya itu Nabi Zulkifli ya. Koreksi saya kalau salah ya. Ada yang mengatakan seperti itu dulu. Pernah ya, ada yang mengatakan seperti itu. Pemuka agama di Konoha mengatakan bahwa Siddhartha Gautama itu adalah seorang nabi. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan kok gitu ya, padahal kan jarak ya antara agama Islam dengan agama Buddha itu jauh banget ya. Dari Arab ke Tibet itu udah jauh banget itu. Kemudian Siddhartha Gautama itu konon katanya diduga ya masih satu zaman dengan Yesus ya. Sementara Nabi Muhammad itu kan di abad ke-7 ya, berarti bedanya itu sekitar 600 sampai 700 tahun ya. Jadi ada perbedaan yang sangat signifikan ya. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa dalam agama Buddha itu ada nabi bernama Siddhartha Gautama, sementara ya agama Islam dengan agama Buddha itu jauhnya sangat jauh banget ya. Tapi saya sering mendengar ya, di Konoha ada yang mengatakan bahwa agama Islam itu adalah agama yang paling tertua di dunia ya. Bahkan rujukan yang mereka berikan itu adalah Nabi Adam ya. Jadi Nabi Adam itu dalam agama Islam yang di Konoha itu disebut bahwa Nabi Adam itu adalah Islam. Tapi kalau kita berkaca pada fakta sejarah ya, oke ya, nggak jadi masalah ya kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa agama Islam itu adalah agama yang tertua. Namanya juga ranah kepercayaan kan, subjektif ya. Kan nggak bisa didebatin kan, namanya juga kepercayaan. Nggak bisa didebatin, sama seperti kasus Nabi Musa membelah lautan itu. Emang bisa didebatin itu? Nggak bisa kan. Itu namanya ranah kepercayaan. Kalau gua percaya bahwa Nabi Musa membelah lautan, siapa yang bisa bantah lu? Sama seperti misalnya kalau gua mengatakan bahwa agama Islam itu sudah ada sejak Nabi Adam, walaupun tidak ada bukti sejarah misalnya, tidak ada bukti catatan sejarah gitu. Sejarah itu kan harus ada yang namanya fosil, arkeolog dan sebagainya, kan harus ada tanda-tanda sejarahnya ya. Padahal kan pada faktanya ya, yang saya tahu itu agama Islam itu muncul di abad ke-7 ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Nabi Adam itu adalah beragama Islam, menurut saya itu sungguh tidak masuk akal ya. Sama seperti agama Kristen misalnya. Kristen menganggap bahwa ya, ini perbedaannya ya, menganggap bahwa Adam itu beragama Kristen. Kemudian Yahudi menganggap bahwa Adam itu beragama Yahudi dan sebagainya. Kan ngaco kan. Ya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan anak-anak muda ya. Kita harus menempatkan posisi kita dalam beragama gitu. Gak boleh melihat agama lain dari sudut pandang kita atau kacamata agama kita. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak ya. Saya Rekono, salam rasional.